Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Semangat pagi. Pagi. Ayo, mudah-mudahan masih pada semangat. Di pagi hari Jumat ini kita masih bisa bertemu kembali dengan saya, host rangkaian acara Industrial Expert Days dengan tema kali ini adalah The Logic of Business Competition in the New Normal Era. Nah, kita sudah memasuki sesi ke-8. Kali ini tema yang akan diangkat adalah Big Data, Knowledge and Practices. Memang di sini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memang sudah mengambil mata kuliah atau sedang mengambil mata kuliah Big Data and Data Analytics. Nah, kali ini kami dari Prodi MMTLU sudah menghadirkan praktisi Big Data yang memang expert di bidangnya. Selamat pagi kepada Pak Faisal Baharudin sebagai Data Scientist Manager Telkom DXB. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Baik, kemudian juga untuk praktis kita sudah menghadirkan pakar di bidangnya. Kita sudah menghadirkan ada COO Big Box Big Data Platform, ada Pak Akas Triyono Hadi. Selamat pagi Pak Akas. Selamat pagi Mbak Riris. Ya, baik. Nah, tidak lupa untuk acara hari ini kita akan dimoderatori oleh dosen dari MMTLU yaitu Dr. Gadang Ramantoko. Selamat pagi Pak Gadang. Selamat pagi ya. Semuanya. Baik, kita tetap semangat. Luar biasa kita kehadiran dua narasumber hari ini, jadi cukup padat sekali, saya tidak ingin berpanjang-panjang lebar. Mari sebelum itu kita lihat dulu profil moderator kita hari ini. Silahkan dibantu untuk diputarkan. Wah. Baik, terima kasih. Nah, Dr. Gadang Ramantoko ini adalah sebagai koordinator dari mata kuliah Big Data and Data Analytics, kemudian juga beliau memang aktif di riset terkait dengan Big Data dan sangat konsen sekali ya untuk pengembangan Big Data di MM maupun di FEB dan juga maupun di TLU. Mangga silakan Pak Gadang, saya berikan waktunya, kesempatannya untuk memoderatori acara. Kita punya dua narasumber, masing-masing 30-45 menit untuk presentasi. Kemudian di sesi ketiga kita akan langsung buka open question, diskusi dan tanya jawab. Silahkan Pak Gadang. Baik, terima kasih Bu Ristris. Saya juga berterima kasih kepada Pak Faisal dan Mas Akas yang sudah bersedia sharing ya. Kita appreciate sekali nih karena kita mau nge-link nih antara yang kita kerjakan sehari-hari di perguruan tinggi dengan apa yang dikerjakan sehari-hari oleh pada praktisi di industri. Cocok banget nih karena kebetulan juga kita punya, saya juga bekerja sama biarpun belum intens ya dengan Pak Faisal dan Mas Akas, karena kita sedang mengembangkan materi untuk data scientist training. Saya nggak akan berpanjang-panjang lagi karena ini hari Jumat, waktunya pendek. Pak Mas Akas dan Pak Faisal di ruangan ini itu hadir mahasiswa MM dari berbagai channel ya, berbagai macam kelas. Ada kelas reguler. Kelas reguler itu artinya mereka kuliah seperti pada layaknya mahasiswa, tiap hari kuliah. Ada yang mereka rata-rata itu adalah mahasiswa yang belum pernah bekerja.
Lalu ada mahasiswa profesional yang medianya adalah blended learning. Mereka sudah bekerja ya, biasanya sudah berpengalaman bertahun-tahun. Kemudian ada mahasiswa eksekutif. Mahasiswa eksekutif itu biasanya berkuliah di hari Jumat dan Sabtu. Jadi kita punya 3 macam kelas dan semuanya kita harapkan bisa menajamkan pemahaman tentang apa itu big data di industri saat ini seperti apa. Dan rekan-rekan para mahasiswa, kita bangga menghadirkan 2 narasumber hari ini, Pak Faisal. Kita bekerjasama dengan Pak Faisal untuk merekrut data scientist dan Pak Faisal tahu benar itu betapa susahnya itu. Ya. Recruiting data scientist itu, waduh, struggle. Dan Mas Akas itu challenge-nya itu adalah mau bersaing dengan Cloudera, ya, dengan platform big box-nya. Baik, Pak Faisal dan Mas Akas tadi sudah dibatasi waktunya oleh Bu Risis. Mohon maaf karena kita cuma punya 2 jam dan ini kebetulan hari Jumat juga. Maka kita akan atur presentasi pertama, akan persilakan Pak Faisal, mungkin 35 menit Pak Faisal. Dan nanti akan presentator kedua adalah Mas Akas, berikutnya juga 35 menit. Saya persilahkan, mungkin akan didahului dengan profil dulu ya Bu Risis ya. Mangga, saya persilahkan. Silakan Pak Faisal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan untuk saya sudah sampaikan tadi berbagi ilmu ke bapak-bapak dan ibu-ibu dan rekan. Jadi kita itu wajib berbagi ilmu. Itu Pak dan ya dan rekan-rekan. Nah, apalagi hari Jumat tadi hari Jumat itu bukan berarti hari Jumat hari lain tuh nggak, cuma ada kata kalau hari Jumat berbagi itu ya ada sesuatu yang nilai yang beda. Nah, tadi udah disampaikan bahwa saya udah lama di Telkom, hampir 20 tahun lebih, udah 20 tahun lebih di Telkom, dan mulai dari mengurusi di data, sampai jadi pernah tenaga pengajar, sampai dengan jadi research, akhirnya sampai data scientist. Jadi ujungnya sekarang sampai data scientist. Jadi di Telkom dengan melihat mulai dari perkembangan mengurusi namanya jaringan, sampai dengan switching dulu tuh sampai dengan mempelajari sentral, akhirnya sampai sekarang data scientist, belajar machine learning dan AI. Tapi semuanya itu ya semuanya punya makna dan value bagi saya pribadi, sehingga sampai bisa berkomitmen dalam memajukan Telkom.
Saya share dulu ya, saya menyampaikan tentang materi saya. Ini big data. Jadi kalau mau apa namanya, mungkin bapak-bapak dan ibu dan rekan-rekan, kata big data kan sudah mungkin sudah familiar apalagi di lingkungan akademisi. Dan kalau ditambah lagi data analitik, big data dan data analitik. Jadi kalau digabung itu big data analitik. Itu tambah beda lagi. Kalau ngomong masalah big datanya adalah datanya sendiri, kalau data analitiknya yang beda lagi dan berbeda dengan analitik yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kalau mengolah data yang gede dengan melakukan dengan hal biasa, dengan hanya memanfaatkan misalnya pakai Excel, pakai langsung manual, itu tidak akan dapat insight-nya yang cepat dan akurat. Nah, mungkin itu yang saya melihat bahwa dengan adanya mata kuliah Big Data dan Analitik di TU itu sangat relevan dan sangat mengantisipasi kebutuhan industri masa kini dan masa akan datang. Kenapa begitu? Kita lihat, oke. Dan hari ini saya mencoba men-sharing tentang pengalaman saya terkait dengan big data, dan kebetulan saat ini saya tadi saya mencoba melihat dari pertama mengenai overview, terus yang mengenai people. Kita mengelola people untuk data scientist itu, untuk mengelola big data itu tidak semudah yang dibayangkan. Bukan tidak semudah, punya tantangan yang sangat menantang. Tadi itu disampaikan oleh Pak Gadang yang merekrut orang data scientist aja, kemarin aja dari 500 yang mendaftar, terus interview 56, hasilnya cuma 2 orang. Jadi berapa orang yang relevan untuk dianukan sebagai data scientist dalam konteks pro hire ya, dalam konteks pro hire di kita katakan, kayak gitu hasilnya. Tantangannya gede. Makanya saya mencoba pertama mengulas tentang people, tentang proses ini bagaimana sih di kami menjalankan pengembangan use case ataukah pengembangan produk di unit kami. Dan kami bilang tadi ada DXB. DXB itu adalah divisi Next Big Needs. Jadi divisi yang betul-betul bertanggung jawab dalam pengembangan produk yang use case masa kini dan masa akan datang. Kalau mau didetailkan lagi yang sifatnya digital. Terus teknologi. Nah, teknologi nanti akan ditajamkan dan dipaparkan dengan jelas oleh dengan masyarakat. Karena teknologi ini menjadi salah satu yang utama dalam hal implementasi big data, baik dari sisi aplikasi maupun pengelolaannya. Ditambah dengan dari hasil kombinasi ada people, ada proses, ada teknologi, hasilnya nanti adalah suatu produk atau use case. Jadi esensinya, jadi ada 5 poin penting yang coba saya share dalam waktu 35 menit pagi hari ini. Kita masuk yang pertama. Coba kita lihat evolusi dari suatu digital dan suatu teknologi. Dan saya menggarisbawahi di sini bahwa kalau dulu tuh lebih banyak sifatnya fisikal, misalnya 70-an, jadi kita ngomong masalah mainframe, server, terus tahun 2000-an sudah mulai berubah nih. Jadi kalau bahasa saya, kalau di bahasa aset itu ada tangible dan intangible.
Sampai dengan tahun 2015 di sini udah mulai muncul digital, misalnya mesin to mesin, terus terjadi juga perubahan bisnis model. Kalau biasanya kalau di Telkom itu kita tagihan pelanja berapa pulsa, berapa. Nah sekarang udah beda. Mungkin tidak ditagih pulsanya, tapi yang lain lagi tagihannya. Jadi tahun 2016. Dan sekarang kalau kita lihat ya sekarang sudah basicnya big data dan insight big data untuk memberikan competitive advantage bagi suatu perusahaan. Nah ini biasanya kita udah kenal sekarang ada namanya machine learning, AI dengan ataukah virtual AI. Ini lihat konteksnya perkembangan lihat. Jadi ada sekarang contoh case-nya di Telkom itu banyak gedung-gedung STO pada zaman 70-an, 90-an. Nah sekarang mulai kosong karena sentralnya itu udah ngecil dan space-nya kecil, tapi value yang ada di dalamnya itu gede. Tapi di dalamnya lagi yang kecil itu ada namanya data. Itu ya makanya, dan data ini yang kita lihat, saya bilang ini adalah suatu aset yang intangible. Dan ini dengan adanya digitalisasi ini ya perkembangannya data itu sudah eksponensial sampai order tera. Bayangin kalau kita lihat aja penggunaan misalnya penggunaan Facebook, sosial media, berapa data yang tersimpan setiap transaksi. Perbankan misalnya, berapa data yang tersimpan dalam setiap terjadi transaksi perbankan. Dan banyak lagi yang lain. Dan kita lihat sekarang kondisinya data itu menjadi suatu keharusan kalau mau bersaing dan mengimprove bisnis di suatu perusahaan adalah optimalisasi data yang ada. Solusinya beraneka ragam, bisa di dalam perusahaan itu ataukah bisa di luar perusahaan. Nah di dalam perusahaan bisa kalau misalnya kita mau meng-grab data dari eksternal, kita harus pandai-pandai menyiasati ataukah punya skenario. Contoh yang menarik, misalnya contoh yang menarik untuk meng-grab data, tapi ini sifatnya dalam konteksnya operasional bisnis. Misalnya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tahu Spotify. Spotify itu kalau kita lihat pada saat kita membuka Spotify, misalnya kita musik, misalnya musik pop. Kalau kita sudah membuka musik pop, sudah langsung menjadi data mereka bahwa behavior pertama mungkin nangkap awal bahwa orang ini senang musik pop. Tapi kalau kita sudah sering, jadi langsung dia mengetahui habit kita bahwa kita itu suka lagu pop. Tapi berikutnya pada saat kita membuka lagi Spotify, otomatis nanti akan memberikan selalu merekomendasikan suatu musik pop pada saat kita membuka app-nya Spotify. Sama dengan yang lain, misalnya YouTube, dan kita juga lagi coba mengembangkan di Telkom, misalnya di Langit Musik. Di Langit Musik kita coba lagi mengembangkan saat ini, kita kolaborasi dengan Melon. Yaitu contoh case-nya, bahwa menggali data itu kita bisa secara menciptakan awal, dan apabila sudah orang berlangganan ke kita, sudah terus memakai produk kita, itu bisa menjadi data dan bisa kita memberikan mengetahui profil si persona atau customer kita atau penggunaan layanan kita. Dan banyak trik-trik yang lain yang bisa kita lakukan untuk mengimprove bisnis kita. Nah, belum lagi Gojek, Gojek itu paling dia memanfaatkan data penggunaan
misalnya GoFood, kita memesan makanan itu wah sangat luar biasa. Itu sudah menjadi data. Jadi pemesanan kita itu sudah menjadi data. Itu sudah bisa membuka insight, sudah bisa dia membuat insight bagi mereka dan dia menganjuki dengan suatu alternatif produk yang ke kita sehingga sifatnya customized. Ini menarik bagi saya sih, ini menarik bahwa evolusi sampai nanti saat makan datang dari semua. Nah, nggak tahu nanti ke depan nanti selain big data insight apa lagi, itu kan the next macam lagi. Tapi rentetannya akan selalu berubah dari tangible ke intangible. Mungkin ini menarik juga. Malahan saya kadang-kadang kalau kita balik ke religius, kayak ke agama, mungkin semua agama bahwa misalnya kita selalu mendidik anak misalnya, mendidik anak supaya nanti suatu saat selalu mendoakan kita, karena doa anak itu kan sampai kita mati itu akan, mengembangkan anak itu, makanya nilainya nanti adalah sifatnya intangible. Kita melihat anak sekolah gini-gini, kita mendidik, nanti suatu saat dia, harapan kita, dia bisa mendoakan kita meskipun kita meninggal. Itu kan saya kadang-kadang melihat bagian ini, kata-kata tangible dengan intangible, kalau disikap di religius itu ya mungkin itu kali ya. Makanya wah ini makanya sangat, bagi saya ini potret ini sangat punya makna tersendiri pada saat dia menyampaikan itu. Nah, posisi saat ini ada kebetulan saya dapat suatu materi dari Deloitte. Ini bisa kita lihat ada key driver perubahan untuk saat kondisi sekarang ini. Coba kita lihat waste walking. Nah, cara bekerja sekarang kita lihat sekarang agility dengan speed. Kalau kita lambat, agile dan speed. Kalau kita lambat sudah ketinggalan. Misalnya kita mengembangkan suatu produk, jangan menunggu sempurna. Tapi yang jelas kita meng-offering suatu produk yang sederhana mungkin, yang bisa di-adopt atau bisa digunakan oleh calon customer kita. Harus cepat. Beda sama saya dulu, waktu saya mengembangkan ada namanya ISDN, IN, itu sampai 9 bulan, sampai 6 bulan. Sekarang kalau bisa ordernya 1 bulan jadi atau 3 bulan, kenapa tidak? Harus kita cepat, harus prosesnya agile. Terus, yang kedua, ya. Pak Faisal, punten, ini cuma ngingetin aja, supaya jangan rush. Bapak masih punya 20 menit lagi, Pak. Oke, terus masalah, jadi ada shift, walking, terus resources dan teknologi. Tapi saya ingin menggarisbawahi terkait dengan resource. Di sini ada yang nomor 4 ini ada digital dan data dan AI dan robotik. Ini akan mengubah job-job saat ini. Terus kalau kita big shift ke kaitannya teknologi, ini ada nomor 8. Teknologi, data, and algoritma. Jadi pengembangan use case ataukah pengembangan analitik itu ujung-ujungnya nanti ada algoritma di dalamnya, terutama pada tahap pembuatan modeling. Nah, sekarang kita lihat di sini memang big data, sekarang mungkin big datanya era, jadi saya asumsikan sekarang big data eranya big data. Di situ variasi, kecepatan, volume, bahkan sekarang katanya 7P. Berarti kita sekarang masuk di eranya big data. Nah, saya coba ke people. Saya memberikan bahwa langsung aja saya bahwa di pengelolaan data itu kita namakan data scientist. Data scientist di sini semuanya tadi saya bilang bahwa seluruh industri pasti harus punya kapabilitas tentang data analitik. Kalau konteksnya lagi data scientist, dan harus punya capability misalnya seperti matematika, statistik, IT, bisnis, itu semuanya harus ada tapi yang saya bilang tadi bahwa antara bisnis dan IT itu udah blur, jadi artinya nanti jangan-jangan semua bukan jangan-jangan harus kayaknya semua orang itu harus udah ngerti IT.
Kalau dulu kita harus bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, kabaran bahasa Mandarin. Kalau sekarang mungkin nanti akan berikut juga bahasa Python misalnya, minimal Python nggak, karena big data itu sekarang Python dan R itu sangat sering digunakan. Dan bukan lagi sering digunakan, dia hampir digunakan. Saya melihat di sini profil data scientist yang ada di kami. Ini totalnya 105. Tapi ini tidak cukup, karena di kami itu mensupport bukan hanya Telkom Group, kita mensupport juga ke perusahaan eksternal. Kalau kita fokus lagi ke salah satunya adalah BUMN. Ini 105 ini tidak cukup. Ini juga profilnya beda-beda. Ada juga dan salah satunya yang kita masuk yang membantu kita di data scientist, teman-teman dari Telio yang mau tamat S1, yang mau tamat yang namanya ada program intensif. Jadi teman-teman mahasiswa Telio di sini kita menerima dia untuk membantu kita untuk mengembangkan beberapa pekerjaan di data center. Meskipun awalnya dia belajar dulu 1 bulan, 2 bulan, tapi memang durasinya waktunya 6 bulan. Malahan kalau memang dia potensial, kita akan menambahkan, diperpanjang dalam bentuk dengan mekanisme yang lain. Ini 105 yang core-nya itu adalah organic, mobility, dan pro hire. Jadi ada hanya 50 orang yang hampir 50 orang yang betul-betul menghandle sampai end-to-end. Yang dibawa ini adalah sifatnya mungkin dalam sifatnya misalnya meng-crawling data yang sifatnya pekerjaan rutin, tapi sifatnya yang modeling, terus kaitannya dengan bisnis, aspek bisnis, kita mungkin yang core-nya ini yang akan mengembangkan. Ini beberapa kompetensi yang saat ini yang kita miliki di data scientist. Dan mengelola orang ini ya nggak susah, agak susah gampang, artinya punya tantangan sendiri. Nah, di sini dia di topologi yang ada di data science, orangnya ada data engineer, data analytic, ada business stakeholder. Nah, ini semua capability ini harus ada di data scientist. Karena ujungnya big data itu adalah inputnya adalah bisnis, harus ada isu bisnis. Outputnya juga harus bisnis. Kalau mengembangkan suatu use case atau produk, harus dia menghasilkan suatu nilai bisnis. Apakah nilai bisnis yang dalam bentuk revenue, ataukah meningkatkan value, ataukah meningkatkan efisiensi bagi suatu perusahaan. Tapi ini untuk menuju ke sana, akan dilakukan secara iterasi. Jadi ada namanya data engineer, ada namanya data analytic, ada namanya business stakeholder. Jadi kalau sekarang teman-teman yang di MM yang banyak berkecimpung dengan bisnis, banyak knowledge tentang bisnis, terus ditambah tadi saya bilang dengan adanya data analytic dengan big data analytic, wah tambah luas. Jadi peningkatan capabilities mahasiswa yang keluaran daripada MN itu tambah lebar, artinya gede, karena memang tadi saya bilang big data itu harus inputnya isu bisnis dan outputnya adalah menghasilkan sesuatu. Kalau enggak kita stop, artinya kalau kita mengembangkan use case ataukah produk yang tidak menghasilkan bisnis kita stop. Kalau memang masih bisa masih ada peluang untuk mengembangkan, kita lakukan iterasi sampai betul-betul bisa menghasilkan nilai bisnis. Dan nanti akan saya berikan contoh-contoh yang konkret yang mana bisa menghasilkan bisnis. Mungkin ada hambatannya apa, tapi mana yang dilakukan secara iterasi akhirnya menghasilkan bisnis. Gitu. Kalau data engineer ini memang banyak sifatnya, misalnya crawling data, mengolek data, mengintegrasikan data, memvalidasi data, itu meng-cleansing data, dan itu ada di data. Tapi
tadi balik lagi tadi antara IT dan bisnis itu udah blur. Jadi teman-teman yang belajar dari MN, jadi peluang menjadi data scientist itu sangat besar. Yang mana sekarang saat ini data scientist sangat dibutuhkan dengan era big data. Ini tidak usah saya jelaskan. Dan salah satu peran dua pengelolaan data scientist kita yang kita alami ada fase attracting, developing, retaining. Attracting ini dalam konteksnya ya kita harus merekrut dengan berbagai cara. Salah satunya adalah banyak cara open recruitment, kita kolaborasi dengan penyedia jasa, penyedia resource. Salah satu juga kita kolaborasi beberapa universitas. Contoh tadi kita kolaborasi dalam program intensif. Intensif itu setiap tahun itu ada 2 angkatan sampai 3 angkatan yang akan kita rekrut sebagai intensif selama 6 bulan. Nah, kita taruh di situ sebagai data scientist dengan artificial intelligence. Tadi teman-teman yang tadi data engineer, data analitik, bisnis, nanti kita melihat posisinya dia, capability-nya dia. Kadang-kadang kayak kemarin ada orang teknik industri yang masuk, tapi nggak mau jadi aspek bisnis, dia kepingin jadi data engineer. Sehingga kita dorong untuk kalau memang dia punya basic Python, kita kasih cascade berkaitan dengan data engineer dengan menggunakan Python atau membuat modeling. Jadi intinya orang jurusan apapun bisa jadi data scientist, kita akan kelola. Terus kita mendevelop orang. Jadi pada saat dia kerja, pada saat dia bergabung dengan kita akan melakukan develop digital talentnya. Orangnya berbagai macam. Kalau kita di data scientist itu paling banyak adalah sharing knowledge. Jadi misalnya misalnya di dalam tim sendiri, misalnya membahas suatu use case. Di internal itu dia lakukan sharing. Tidak mengenal yang intensif, organik, pro hire, outsource. Dia bergabung untuk masing-masing kita melakukan sharing rutin. Bisa di internal di data scientist, ataukah kita bisa mengundang dari luar untuk memberikan pencerahan terhadap sesuatu permasalahan yang dihadapi. Contoh kemarin kita ada pekerjaan di Sekretariat Negara kaitannya dengan undang-undang. Nah kita karena kita orang LLP knowledge tentang LLP masih kurang, ya kita mengundang dari luar untuk memberikan knowledge tentang natural language processing. Jadi proses belajarnya dalam konteks orang data scientist itu harus rajin belajar, namanya rajin belajar. Harus sering-sering ikut sertifikasi. Malahan kita direktur digital bisnis, rekan-rekan di data scientist ataukah sebagai orang data scientist harus punya sertifikasi internasional. Kalau hanya sertifikasi lokal itu hanya jago kandang katanya. Makanya mungkin ini juga saya kemarin diskusi dengan di internal data science, mungkin nanti akan kita coba dengan kolaborasi juga dengan Stereo untuk kita lakukan bagaimana meningkatkan capability orang-orang yang ada di data scientist. Dan kita juga setelah kita juga punya tugas bagaimana mengembangkan data scientist supaya bisa diterapkan di Telkom secara keseluruhan, bukan hanya di data scientist. Jadi knowledge jadi selain kita input knowledge, kita juga harus menguploadkan, kita men-sharing pengalaman kita ataukah pengetahuan kita tentang data scientist. Nah, sekarang kita mau rintis, mungkin nanti mulai sekarang sampai beberapa tahun ke depan, kita rutin akan ke regional, ke anak perusahaan, kita suasananya dalam bentuk trading ataukah dalam bentuk. Terus ada mengevaluasi. Nah, setelah evaluasi kita lakukan pelatihan dan sertifikasi. Ini framework yang kami buat dan ya ini sederhana lah. Yang penting ada flow-nya. Ini tujuannya, makanya ada wadahnya namanya School of Data Scientist. Tujuannya di kita taran
untuk mendapatkan data tataran, improve data scientist, mereduce gap antara kebutuhan dan yang ada sekarang dengan forum. Ini dia tipe ini masih planning semuanya nih. Jadi berawal dari fundamental, kalau dia menuju expert itu harus banyak mengerjakan use case. Jadi makin banyak use case dikerjakan oleh teman-teman, itu makin cepat meningkatkan kapabilitas dia. Karena kalau ada suatu hambatan yang dihadapi dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek atau suatu permasalahan, kita akan mencari solusinya. Apakah mengundang tadi, ataukah kita mengambil sertifikasi terkait itu. Makanya ya harus banyak belajar. Jadi intinya kalau data scientist, karena makin banyak belajar dan bekerja, maksudnya kita learning by doing, istilahnya kan learning by doing. Ada case, kita belajar, ada permasalahan, kita solusi dengan belajar, atau kita lakukan sharing. Ini khususnya. Prosesnya gimana? Prosesnya pembuatan. Ini saya langsung ke proses pembuatan use case atau produk. Secara horizontal, secara lurus, sebenarnya tahapannya itu ada business understanding, terus ada data understanding, ada modeling, ada visualisasi. Jadi ada 4 tema yang ada tahapan gedenya dalam mengerjakan suatu use case. Jadi harus betul-betul dalam business understanding kita harus ngerti. Misalnya kita mau meningkatkan sales, meningkatkan penjualan. Nah, apa yang harus meningkat penjualan? Apakah kita cross sell ataukah upsell? Harus betul-betul ngerti dan harus ngerti produk apa yang kita harus jual. Produk yang kita mau meningkatkan sell-nya harus clear. Jadi saya bilang tadi, orang data scientist harus ngerti bisnis itu, misalnya kebetulan use case-nya marketing, ya marketing, finance, ataukah masalah pemerintahan, atau masalah undang-undang. Terus kita melakukan data understanding, artinya berdasarkan isu bisnis itu, kita akan mengumpulkan data-data internal dengan eksternal. Ya, apa aja yang ada, misalnya yang kita miliki, ataukah yang ada yang belum kita miliki. Kalau memang yang kita belum miliki, kita akuisisi data. Nah, bagaimana caranya itu perlu skenario tersendiri. Apakah kita beli data, ataukah kita kayak tadi yang kita terus kenapa ini enggak mutar? Karena kenapa? Karena ini sering kadang-kadang langsung bilang, oh ada itu, langsung modelingnya, padahal sebenarnya tidak apa-apa. Itu mungkin dengan proses untuk mengenal data scientist. Habis itu kita modeling di sini, setelah datanya kita modeling, buat modeling, baru kita visualisasi. Nah, detail prosesnya itu adalah ini data scientist proses. Ini idealnya begini. Ada business understanding, di sini harus kita setting riset atau setting goal bisnisnya, proyeknya. Terus kita data understanding, di sini retrieve data preparation, data exploration. Itu namanya data understanding. Dan setiap pekerjaan dalam suatu proyek kaitannya dengan big data ataukah data analitik, ini yang paling banyak waktunya. Retrieve data preparation, data exploration. Itu ada sekitar antara 50-70% daripada pekerjaan. Karena kenapa? Kenapa di sini ada, kalau kita lihat sendiri, harus kita memetakan yang mana kita miliki data, yang mana belum ada. Kalau memang belum ada, kita harus akuisisi, apakah beli atau gimana. Terus kita mempersiapkan datanya. Kita harus datanya meng-cleansing, atau kita membersihkan data-datanya. Karena pada saat kita membuat modeling, harus betul-betul data itu clear, baik dari sisi konteks maupun dari sisi kontennya. Kalau konteksnya ada relasinya dengan isu bisnis, kontennya adalah kadang-kadang misalnya tipe-tipe atau space, kadang-kadang ada data kita, ada yang salah, kita harus hilangkan. Baru kita transformasi data, terus kita combine data.
Habis itu kita mengeksplor datanya. Di sini biasanya visualisasi, ada juga visualisasi pada saat eksplorasi data. Artinya kita meyakinkan data ini valid atau enggak. Valid. Kalau memang valid atau udah. Ya Pak? 5 menit lagi Pak. Oke, data modeling langsung automation. Ini prosesnya. Baru teknologinya. Teknologinya nanti akan dijelaskan secara detail oleh Mas Akas. Yang mana di sini ada 4 layar, acquire terkait data, access ini terkait mengumpulkan data, mengintegrasikan data, analitik, terus application, visualisasi mau pakai Tableau ataukah front end atau macam-macam. Saya masuk ke product use case. Langsung aja ke use case-nya ya. Nah, kita di Telkom ini nih banyak sekali use case ini yang saat ini lagi kita udah implementasi dan lagi dikembangkan. Dan ada kata tadi produk dan use case. Konteksnya produk itu adalah yang sudah jadi platform. Contoh yang menarik misalnya sosial media. Sosial media apapun case-nya masuk di situ. Tapi kalau use case sifatnya customize. Ini yang banyak kita kerjakan, baik use case internal maupun eksternal. Ini ada change prevention, smart profiling, search in the home, smart carpet, smart collection, sampai dengan recommendation engine untuk learning musik yang saya bilang tadi. Bahwa kita lagi mengembangkan learning musik kayak Spotify. Kalau lihat Spotify, wah itu menarik sekali. Nah, kenapa kita nggak bisa? Ternyata itu ya bisa kita lakukan. Terus ada di produk ini fungsinya bisa jadi platform, karena kalau sudah jadi platform, apapun environment-nya, apapun case-nya, dan setiap perusahaan kita bisa masukkan nanti di situ, hanya kita customize sedikit. Ini kalau dilihat di sini hampir 50 use case yang sudah dan saat ini lagi dikembangkan. Contoh case-nya yang pertama, ini SIS. Ini SIS, Search in the Home Information System. Nah, awal 90-an itu tuh kalau kita mau kalau 90-an itu kan kalau kita bayar mau berangkat telepon kan data, tapi datanya disimpan ke masing-masing. Kadang-kadang antara data dengan kondisi realnya itu beda jaringan itu. Nah, sekarang kita ada solusinya dengan memanfaatkan data yang ada saat ini di Telkom, terus kita melihat potensi customer. Nah, itu kan painful problem yang kemarin itu di potensial demand antara area itu kita tidak punya picture gambarannya. Terus yang kedua, output di situ kita tidak match antara output dengan pelanggan, data pelanggan. Kadang-kadang pelanggannya mau, tapi output-nya tidak ada. Kadang-kadang output-nya ada, tapi tidak ada potensi pelanggan. Nah, ini solusinya Search in the Home Information System. Nah, ini prosesnya panjang sampai betul-betul akurat. Hampir kalau nggak salah itu hampir 1 tahun atau 2 tahun. Dan ini akan selalu dikembangkan. Dan saya lupa juga sampaikan bahwa pengembangan use case itu kita selalu melakukan iterasi modeling tiap 3 bulan, 6 bulan, antara 3 bulan, 6 bulan. Jadi misalnya kita 1 menit lagi Pak, punten. Ya. Bisa di-wrap up Pak, bisa di-wrap up. Ya, langsung ke salah satu yang untuk eksternal itu yang internal tadi, dan satu yang eksternal. Misalnya ini menarik untuk pengelolaan sampah. Pernah kita mendukung salah satu dinas kebersihan di Indonesia. Ini visinya ini kan tujuannya untuk efisiensi pengelolaan. Tapi hambatannya ini adalah kesinambungan daripada aplikasinya ini. Kita sudah mengembangkan aplikasinya, sudah di tahun pertama udah ada impact-nya, tapi kesinambungannya itu. Jadi efisiensinya adalah efisiensi pengelolaan, sehingga nanti dia dapatkan informasi tentang pengelolaan sarana transportasi, pengelolaan sampah, itu dapatkan informasi dari sini. Tapi tantangannya di sini kan saya sampaikan tadi bahwa pada saat mengembangkan suatu analitik suatu perusahaan harus lengkap. Baik people,
prosesnya, terus teknologinya harus ada. Nah, ini pengelolaan sampah pada saat kita kembangkan tidak ada orangnya. Tidak ada orang kesinambungan. Harus dia diikuti dengan merekrut orang yang Pak bisa. Faisal. Ya, Pak. Mohon maaf, ini punten sekali Pak Faisal karena kita pendek waktunya, jadi terpaksa kita hentikan. Ya, terima kasih Pak. Sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten sekali. Ya, nanti kita nyambung ke pertanyaan Pak. Ya. Enggak. Terima kasih Pak Faisal atas sharingnya luar biasa. Apa yang sudah dikerjakan oleh timnya Pak Faisal mungkin dan atau Telkom secara keseluruhannya. Kita akan lanjut ke pembicara berikutnya yaitu Pak Akas. Siapa yang akan sharing ininya profil dari Pak Akas? Mas Tias? Halo Pak Tias, bisa dibantu? Baik, selanjutnya kita akan dengar dari Pak Mas Akas ya tentang big box. Ya, mohon maaf juga nih Mas Akas di depannya. Kita cuma punya 35 menit. Enggak, saya persilakan. Oke, sebentar. Ya. Terima kasih teman-teman Pak Gadang atas waktunya dan apa kabar nih teman-teman? Masih semangat ya? Ya semoga. Semangat. Tentu. Semoga selalu sehat, kemudian jaga kesehatan, pakai masker dan jaga jarak itu biar apa namanya membantu Indonesia lah lepas dari pandemi ini. Oke, makasih langsung saja karena waktunya 35 menit ya, Pak Gadang ya. Langsung saja saya share screen. Iya, Terima kasih. Perkenalkan nama saya Akas Triyono Hadi, terakhir sebagai CEO Big Box Big Data Platform. Tadi Pak Faisal menjelaskan lebih bagaimana teori terkait dengan Big Data, people-nya, prosesnya, dan kemudian saya lanjutkan ke teknologi. Jadi sebetulnya memang Big Data itu arti harfiahnya adalah ya data yang sangat besar, tapi secara visualnya itu nggak kelihatan, meskipun besar tapi nggak kelihatan. Jadi nggak hanya perlu dipahami saja sebetulnya biar yakin gitu ya, apa sih itu big data itu tidak hanya perlu dipahami secara teoritis saja, tetapi harus juga bisa diimplementasikan. Gitu. Nah, ini sedikit presentasi saya terkait bagaimana sih kita best practice-nya ya di dunia industri terkait dengan implementasi Big Box Big Data Platform ini. Nah, saya mulai dari salah satu quote dari CEO PT Pos Indonesia yang kebetulan kemarin baru diganti jadi former CEO PT Pos Indonesia. The real dictators in Industry 4.0 are people who owns the data. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa data itu sangat penting sekali. Semua orang yang memiliki data itu pastinya bisa berkuasa atas apa yang di sekitarnya gitu ya.
Ya, contohnya Google, Microsoft, dan lain-lain, Amazon, AWS, dan lain-lain, itu semua punya data, sehingga mereka semakin merajalela. Masalah apapun itu secara teknologi, secara bisnis, semua dikuasai, karena mereka memang gather datanya itu masif di awal. Itu yang menjadikan mereka itu seorang diktator. Eranya adalah sudah era data ke depannya. Nah, kemudian tren teknologi yang nantinya bakal berkembang, apa yang dinamakan digital superpower, itu adalah yang pertama IoT, yang kedua big data, yang ketiga adalah AI. Karena apa? Karena akses semakin lama semakin lebar bandwidth-nya gitu ya. Ke depan akan semakin tren yang namanya 5G. Kemudian fiber optik juga semakin lama semakin pitanya semakin lebar. Jadi mau nggak mau data ini semakin membludak, semakin melonjak, baik itu yang bersumber dari, ya biasalah namanya orang pakai HP setiap hari pasti itu mengenerate data. Apalagi sekarang eranya IoT, semua bisa dikontrol lewat mobile, semua terkoneksi melalui internet. Sehingga lonjakan data ini niscaya suatu keniscayaan memang harus kita terima, Masalahnya adalah bagaimana mengolah data yang sangat besar. Itu pastinya butuh tempat penyimpanan data atau biasanya kita namakan platform big data, data lake-nya itu. Karena dengan teknologi yang kemarin-kemarin, ya istilahnya data warehouse, kemudian RDBMS, itu sudah nggak mampu lagi. Nah, dengan big data ini, teknologinya memang didesain untuk bisa mengolah data yang sedemikian besar. Sehingga apa yang bisa diambil insight-nya dari data yang sedemikian besar ini bisa membantu, memberikan benefit bagi suatu corporate, suatu perusahaan yang memang memanfaatkan big data. Riset dari Gartner itu memang orang atau perusahaan yang memanfaatkan big data itu bisa 5-10 kali lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor. Jadi ini memang sangat krusial gitu ya, big data ini. Jadi big data ini menjadi tempat penampungan data dari seluruh sumber data, terutama khususnya yang IoT. Boros sekali dengan data generator. Dan yang ketiga adalah AI. Jadi memang kaitannya ini mau nggak mau menjadi satu gitu ya. Jadi AI ini tidak bisa berjalan tanpa adanya suatu big data. Karena apa? Karena AI ini pastinya dia akan diajarin dengan histori data yang begitu besar. Kalau misalnya semesta data hanya 100 giga, itu bagi AI-nya ini bisa dibilang kurang pinter gitu. Sehingga untuk membuat AI yang semakin cerdas, semakin pinter, itu dibutuhkan semesta data, historical data yang lebih besar, training datasetnya yang lebih besar. Sehingga menjadikan AI itu menjadi lebih akurat dalam membantu manusia untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang sifatnya rutin. Gitu. Tetapi kalau sudah AI yang memang tingkat advance, yang memang benar-benar yang diimplementasikan sekarang yang paling tinggi, itu kita bisa lihat lah. Contohnya yang Tesla itu dia memanfaatkan AI dari seluruh bidang, mulai dari visionnya, bagaimana dia melihat suatu objek dengan mengidentifikasi apakah itu rambu, apakah itu lampu lalu lintas, apakah itu ada mobil lewat nyebrang dari kiri ke kanan, apakah itu mobil parkir, apakah itu jalannya lurus, apakah itu jalannya belok, semua dilakukan oleh AI untuk membantu autonomous vehicle-nya itu bisa berjalan tanpa dikendalikan oleh drivernya itu.
Itu yang pertama, dari vision saja udah berat, apalagi yang sampai dengan mengambil keputusan gitu. Kapan waktunya dia harus berhenti, kapan waktunya dia harus berjalan. Ini selalu diperbaharui dengan istilahnya ada yang namanya operating system yang ada di mobil Tesla-nya itu selalu diupdate. Sehingga Tesla ini juga istilahnya mobil yang bisa diupdate otaknya, gitu ya, yang bisa diupdate firmware-nya. Karena dia menggunakan koneksi 5G dan 4G-nya. Itu yang realitinya yang bisa kita lihat bahwa AI yang begitu canggihnya, begitu cerdas ketika diimplementasikan. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, challenge-nya sebetulnya ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Faisal tadi ya. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan terkait big data-nya itu, mulai dari people, proses, dan teknologi. Ini adalah challenge. Bagaimana kita bisa menyiapkan people-nya. People harus kita siapkan agar bisa membantu menganalisa data. Semua data sudah ada, tapi kalau nggak ada orang yang bisa membaca data, sama saja tidak ada value-nya bagi perusahaan. Kemudian yang prosesnya juga, bagaimana cara mendapatkan data yang legal, tidak hacking, tidak lewat jalur belakang. Kemudian bagaimana cara membaca data itu melalui suatu proses. Dan yang ketiga adalah teknologinya. Teknologi harus mendukung, tidak lagi menggunakan teknologi yang lama, RDBMS, data warehouse itu sudah ketinggalan, karena kita sudah compare, jadi di Big Box ini sudah melakukan percobaan lah ya, dengan query data yang sama, 100 juta record menggunakan Oracle Data Warehouse, menggunakan RDBMS, 100 juta record itu sehari belum kelar. Tetapi dengan adanya teknologi Big Data, 100 record itu bisa dieksekusi dalam waktu sekian menit, sekitar 5 menitan. Itu sangat cepat. Karena secara teknologi mendukung, bukan lagi ngomong indeks, bukan lagi ngomong desain field-nya dan lain-lain. Karena semua data itu pun sudah bisa masuk, mau data struktur, mau unstructured, itu data sudah semuanya masuk. Sehingga dengan teknologi yang mendukung, maka itu bisa dieksekusi sedemikian cepat. Sehingga sangat membantu membantu seorang data people-nya itu untuk bisa mengeksplorasi data. Nah, ini role-nya tadi sudah dijelaskan detail ya. Ya intinya kalau role seorang data yang memang berminat main data itu tidak melulu sebetulnya tentang programming. Kalau kita belajar gitu, bagaimana sih menjadi seorang data scientist, kita istilahnya passionnya bukan ke arah sana, tetapi passionnya kita nggak jago tentang programming. Nah, di big data itu tidak hanya orang yang melulu tentang programming. Semuanya itu tidak melulu tentang data engineer, karena kalau data engineer sudah pasti dia hubungannya ya coding, programming terkait dengan pembacaan data. Tapi kita bisa masuk di area lain di mana menjadi seorang data analis, membaca data itu dari sisi yang lainnya gitu, dari insight yang lain gitu, bukan membaca data dari secara raw detailnya. Datanya formatnya apa, kemudian harus diisi apa, nah itu data analis bukan seperti itu. Kalau memang hobinya nggak bisa coding, tapi dia passionnya ada di big data, mungkin bisa masuk ke area di mana dia menjadi seorang data analis. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faisal. Kemudian lanjut. Nah, ini stage of analysis. Ini terkait dengan yang tadi, yang kedua sebetulnya, prosesnya. Bagaimana di big data itu analisa-analisa bisa disegmentasi, mulai dari yang paling simple, descriptive analytic. Bagaimana membaca data as is. Jadi sumber data ada seperti apa, kemudian kita visualisasikan berdasarkan sumber data itu.
tanpa menambah, tanpa mengurangi, itu namanya deskriptif. Kemudian step yang lebih advance lagi yaitu diagnostik, terkait dengan mengapa itu bisa terjadi. Kenapa ada data seperti ini? Kita harus bisa analisa. Nah, analisanya itu adalah dinamakan diagnostik. Yang lebih tinggi lagi, apa yang akan terjadi ini bicara tentang prediksi, tentang prediksi. Nah, terkait dengan prediksi ini, histori data pasti itu kita membutuhkan histori yang sangat panjang, sangat lama ke belakang, sehingga prediksinya itu menjadi semakin valid. Beda lagi kalau prediksinya hanya sebulan, kita mau bikin modeling, prediksi, analytics, tapi semesta datanya cuma 1 bulan ke belakang. Itu bakal validitasnya bisa dibilang hanya 30%, 40%. Jadi keterkaitan dengan historical data ini sangat penting. Nah, historical data ya cuma bisa ditampung, cuma bisa diolah ya di big data itu. Dan yang paling tinggi ini adalah terkait dengan prescriptive analytics-nya. Bagaimana ini bisa diwujudkan gitu. Bagaimana ini bisa diwujudkan? Ini lebih ke arah rekomendasi. Seorang pengambil keputusan misalnya di manajemen gitu ya, pengen membaca data, tapi data yang disajikan itu kurang valid. Ya artinya manajemen tersebut tidak bisa secara tegas memutuskan harus A, harus B gitu. Karena data yang didukung juga kurang bagus gitu ya. Kurang bagus sebagai pendukung pengambilan keputusan. Di big data ini kita manfaatkan knowledge skill kita untuk mencapai proses-proses analitik yang memang dibutuhkan. Jadi tidak harus semua use case itu terkait dengan preskriptif, prediktif, diagnostik, tapi juga kadang beberapa use case itu hanya membutuhkan visualisasi secara deskriptif saja. Tergantung dari use case-nya. Pain problem user itu seperti apa? Kalau memang sudah bisa disajikan secara deskriptif, why not? Gitu. Tidak perlu lagi effort kita untuk bisa sampai ke arah preskriptif gitu. Ini bisa ditentukan oleh use case, pain problem yang ada di user itu seperti apa. Nah, ini menentukan daripada tingkat analisa kita. Kemudian kita mulai masuk nih, agak teknikal mungkin ya, kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan, bisa diinterrupt. Jadi kita masuk ke sisi platformnya. Mulai dari framework-nya seperti apa. Framework di mana-mana big data seperti ini. Mulai dari data source, kemudian platformnya apa, kemudian analytics-nya seperti apa, dan aplikasi layer di atasnya seperti apa. Data source harus bisa, big data harus bisa mengambil semua data dari any data source. Apakah itu tipenya teks, tipenya foto, video, dan lain-lain, semua masuk ke satu platform. Bedanya dengan RDBMS, bedanya dengan teknologi data warehouse, itu kita harus menyiapkan tempatnya dulu. Kita harus definisikan field-nya, table-nya apa. Baru data itu dimasukkan. Berbeda dengan big data. Semua data masuk dulu, baru diproses, baru di ETL, baru kita analisa. Itu perbedaan mendasar antara big data dengan RDBMS. Data platformnya juga kita harus tahu desainnya seperti apa, arsitekturnya seperti apa. Kalau di kotak merah itu ada 2, artinya platform, big data platform itu tidak harus ada real time dan data lake. Tergantung dari use case, kembali lagi tergantung dari use case. Kalau memang sifat datanya itu tidak real time, itu tidak harus dipaksakan kita memvisualisasikan juga secara real time gitu. Karena sifat datanya itu bukan dari IoT, bukan dari sensor, bukan dari yang memang sifatnya itu real time. Ya, kita harus mengikuti apa yang ada di data source-nya, sifat datanya seperti apa. Nah, yang sebelahnya ini di materi ini adalah advanced analytic yang sebelumnya ya, ada deskriptif, preskriptif, kognitif, dan lain-lain. Kognitif ini lebih ke arah yang tadi AI, misalnya NLP dan lain-lain, ini lebih ke kognitif.
Dan yang paling tinggi layernya adalah aplikasi. Kita membuat aplikasi berdasarkan data tersebut. Apakah cukup dengan BI tools kita untuk menyajikan data, ataukah harus sampai dengan custom dashboard yang harus kita siapkan. Biasanya dashboard kita siapkan, kemudian kalau memang punya mobile application, berarti mobile apps-nya itu mengambil dari datanya itu menggunakan API. Itu dari sisi aplikasi, yang ujung-ujungnya ya user sendiri yang menentukan. Kadang di berbagai divisi gitu ya, ada divisi marketing, kemudian divisi operation, itu pasti level visualisasi dashboardnya berbeda-beda gitu. Tidak bisa disamakan, karena kebutuhan marketing pasti untuk sales, operation untuk menjaga SLA. Nah, itu dashboardnya pasti berbeda. Ini juga bisa disesuaikan dengan use case-nya itu tadi. Ini adalah secara end-to-end proses, mulai dari data acquisition, data processing, sampai dengan data visualisasi. Ini sifatnya adalah end-to-end proses di Big Data Framework. Kemudian kita masuk ke bagaimana mengimplementasikan Big Data itu. Kita sudah tahu teori, kita sudah ngelotok, kita sudah belajar R programming, Python, Spark, dan lain-lain, tapi mungkin hanya sebatas teorinya saja gitu ya. Tapi sebetulnya implementasi Big Data itu dimulai dari mana? Kadang orang bingung, saya harus implementasi Big Data hanya sekedar ngikutin tren. Itu juga nggak benar. Sayang gitu, investasi yang harus dikeluarkan, karena investnya juga nggak murah-murah juga. Kita harus investasi misalnya infrastrukturnya, data centernya, kemudian servernya, networknya, kemudian orangnya. Itu investasi yang tidak boleh disia-siakan. Jangan sampai kita punya big data hanya untuk update teknologi, untuk main-main saja. Jangan sampai seperti itu. Sehingga kita harus tahu mulai dari mana kita mau implementasikan big data. Yang pertama adalah sizing-nya, capacity planning-nya seperti apa. Di slide selanjutnya ada contoh asumsi sizing, nanti sampai menentukan arsitektur desainnya seperti apa. Jadi sizing ini penting. Ini kita bisa asumsi data yang di-generate atau data yang dimiliki oleh corporate tersebut seperti apa. Apakah data yang diolah hanya data internal perusahaan ataukah data eksternal? Data eksternal itu contohnya seperti data dari sosial media, data dari media online, data dari e-commerce. Nah, itu data publik yang memang sifatnya internal, eksternal gitu. Biasanya data eksternal itu dikombinasikan dengan data internal untuk bisa membuat insight-nya itu lebih luas. Misalnya saya punya perusahaan, punya pelanggan, pengen tahu pelanggan saya itu profilnya seperti apa. Kalau di Pak Faisal itu biasa disebut customer profiling 360. Melihat profil daripada customer di sisi depan, belakang, kiri, kanan. Itu customer 360. Dia profilnya seperti apa? Apakah memang hobinya itu beli mobil gitu ya? Hobinya ganti-ganti mobil, kemudian hobinya itu misalnya investasi. Nah, itu kita bisa ketahui profil orang dari data eksternal. Kalau memang di internal itu tidak ada data yang sedalam itu. Misalnya kita bisa lihat di sosial medianya. Profilnya itu kira-kira, wah dia sering ganti-ganti mobil, kemudian dia investasi di mana-mana. Nah, ini bagus nih, customer yang seperti inilah yang akan kita cari. Nah, ini profiling. Itu kita bisa dapatkan dari data eksternal. Dan untuk menentukan sizing, kita bisa asumsikan data retensi itu kita hitung selama 3-5 tahun. Kalau 1-2 itu mungkin terlalu singkat gitu ya. Jadi kita harus hitung 3-5 tahun. Kira-kira datanya ada berapa, data nantinya yang akan disimpan sampai dengan rentang 5 tahun itu berapa, kita harus hitung. Karena ini menentukan daripada arsitektur, daripada investasi yang nanti akan kita keluarkan. Itu penting di sisi sizing. Pertama,
sizing-nya seperti apa. Yang kedua adalah use case. Pain problemnya ada di mana? Karena use case ini juga menentukan desain daripada arsitekturnya. Apakah use case membutuhkan yang dashboard real time? Gitu. Datanya nggak ada sama sekali yang real time. Jadi buat apa kita membangun platform yang ada streaming platformnya, yang ada real time untuk mendukung data real time? Buat apa gitu? Sayang. Gitu. Kecuali memang ada roadmap ke depan. Misalnya 1 tahun ke depan itu nantinya kita akan punya data, kita punya data IoT. Nah itu kita bisa siapkan dari sekarang, ataukah nanti pada saat kita akan mendapatkan data yang real time itu. Itu use case sangat berpengaruh juga. Dan yang ketiga adalah platform arsitektur dan security level. Ini arsitekturnya ini juga penting karena modul-modul yang ada di Big Data itu pastinya sangat besar, sangat banyak. Ada modul, kalau yang tadi di slide-nya Pak Faisal itu ada 4 layer gitu ya. Layer yang paling bawah adalah infrastructure, yang kedua adalah data acquisition, yang ketiga data lake-nya, yang keempat ada application, ada 4A. Ini semua modul-modul yang ada di Big Data tidak harus diinstal semuanya, tergantung daripada use case-nya juga. Tergantung daripada use case-nya juga. Ketika modul-modulnya itu hanya di setup, hanya dikonfigurasi, hanya diinstal sesuai dengan use case, maka itu bisa menjadi suatu yang optimal platformnya dipakai. Dan tingkat security levelnya seperti apa? Contohnya di manufaktur, itu biasanya mereka tidak terlalu concern dengan security level yang tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan industri di finance atau di banking. Kalau di finance dan di banking biasanya ada audit yang sampai security-nya itu adalah di level datanya. Jadi data itu harus tersimpan di big data dalam bentuk terenkripsi. Jadi siapapun itu tidak bisa membaca data, mungkin mengekstrak, kalau misalnya dia pinter ngehack gitu ya, dia bisa mengekstrak data, tapi membaca datanya itu tidak akan bisa karena sudah dalam keadaan terenkripsi. Ini security level penting. Karena ketika kita sudah implementasi di awal tidak ada security level, ketika ada audit yang mewajibkan ada security, maka ini akan ada effort lagi. Gitu. Jadi kita harus tentukan butuh security sedalam apa. Ada sekitar tiga level security. Yang 0 adalah tanpa. Ya, security-nya di level username dan password saja. Yang kedua adalah di level network-nya, pakai SSL enggak, antar node itu menggunakan SSL, kemudian bagi user itu menggunakan HTTPS. Dan yang ketiga adalah yang tadi, yaitu sampai level data itu dienkripsi. Karena ketika data itu dienkripsi, pasti ada konsekuensi yang harus diambil ketika membaca data. Dia harus mendekrip data yang dalam bentuk encrypted tadi, gitu. Sehingga itu membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Itu konsekuensi yang harus diambil ketika kita menerapkan security level maksimum sampai dengan level data. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ya. Mas Akas, punten 10 menit lagi ya. Oh, siap. Dan yang keempat adalah deployment. Nah, biasanya kita melakukan deployment infra itu dalam waktu 2 minggu, mulai dari instalasi, konfigurasi, sampai dengan ready to use, mulai data siap di ingest. Nah, ini contohnya daripada capacity planning. Kita ambil asumsi, kita hitung per transaksi itu ada berapa? 100 kilo. Transaksi per hari ada 500 transaksi. Kemudian kita hitung sampai hitungan per tahun, butuh data berapa. Ini sudah ada rumusnya, kita tinggal adopt sebetulnya. Misalnya ada berdasarkan rumus, 1 tahun datanya 93,48 tera. Nah, kemudian kita
kita prediksi sampai dengan 5 tahun data retensi itu growth-nya sebesar apa per tahun. Biasanya itu kita bisa ambil asumsi 5% per tahun. Sehingga dari tahun 1 sampai dengan tahun 5 adalah raw datanya sampai dengan 113 tera. Nah, jangan lupa bahwa di Hadoop atau di Big Data ini ada yang namanya replication factor. Replication factor ini default-nya itu adalah 3 kali. Jadi data yang disimpan di Big Data itu direplikasi sampai dengan 3 kali. Ini untuk menjaga tingkat validitas, menjaga trust-nya juga bahwa data yang disimpan di Big Data itu memang benar-benar data yang bisa diakui kebenarannya, data yang memang benar-benar valid. Ini makanya ada namanya replication factor 3 kali. Sehingga data raw itu harus dikalikan 3 kali. Dan ujung-ujungnya kita bisa tentukan number of data node itu ada 14, masternya 5, kemudian utility 2, itu di tahun pertama kita butuh 21 node. Nah, biasanya di dalam satu cluster Big Data itu ada yang namanya master node, utility node, data node. Master node-nya ini biasanya hitungannya ganjil, disesuaikan tergantung dari jumlah data node-nya itu. Kalau jumlah data node-nya itu ada 14, kemudian master node-nya ada 5, hitungannya 5, ganjil. Nah, kemudian data node inilah yang sebagai tempat untuk menyimpan data yang memang itu harus diarsip. Master node ya fungsinya sebagai manajemen node-nya. Manajemen node untuk mengatur node-node yang ada di dalam satu cluster. Kalau misalnya ada node yang down, maka master node-nya akan menginform ini ada down. Tapi keseluruhan proses itu tidak berhenti. Karena banyak node yang dia itu tetap up dan dia terreplikasi. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya ada 14 node, ada 3 node yang down itu masih bisa dihandle oleh data node yang lain, nggak masalah, langsung bisa diganti dan saat itu juga otomatis node-node yang diganti akan direplikasi kembali, disamakan datanya dengan node yang sebelumnya masih up. Kemudian kita masuk ke Big Box. Big Box itu apa sih? Nah, Big Box itu sebetulnya big data platform yang secara produk itu memberikan solusi end-to-end, mulai dari data akuisisi, kemudian data processing, sampai dengan data visualisasi. Sifatnya platform Big Box ini adalah horizontal platform, sehingga cocok untuk seluruh industri. Tidak tergantung dari dia industri manufaktur, banking, dan lain-lain, semua cocok karena memang sifatnya horizontal. Nah, yang solution ini, yang use case ini biasanya yang sifatnya vertical solution. Untuk setiap industri itu berbeda-beda. Ini yang namanya solution, vertical solution-nya. Dan yang ketiga, Big Box memberikan service dan support, lokal support, sehingga lebih responsif. 7 kali 24 jam ketika ada something wrong di platform, maka kita bisa lebih responsif. Nah, beberapa strategi customer kita ya bisa dilihat dari Telkom, Pertamina, Kimia Farma, Polri, sampai dengan Kementerian Pertanian, dan kita beberapa kali juga mendapatkan achievement di level nasional, BUMN, Millennial Summit, Innovation Summit tahun 2020, sampai dengan internasional kita sebagai finalis Cloudera Data Impact Awards. Itu Big Box. Nah, ini capability kita lengkap, mulai dari planning, design, implementation, sampai dengan managed service. Semua bisa kita cover sebagai satu package bundle solution gitu ya. Nah, secara tools-nya Big Box sebetulnya sudah lengkap gitu. Jadi kita tidak perlu lagi investasi ketika misalnya kita mau implement Big Data, pastinya teman-teman juga tahu apa itu namanya Cloudera. Ketika kita implementasi Cloudera, untuk ngambil data pasti butuh lisensi lagi dari vendor yang lain, misalnya Tableau, Talent, Pentaho, dan lain-lain yang sifatnya memang dia untuk data ingestion. Belum lagi data visualisasi, harus butuh lisensi lagi untuk menampilkan data. Misalnya kita butuh lisensi Tableau, kita butuh lisensi ClickView, dan lain-lain. Nah, di Big Box ini sudah tersedia seluruh tools yang dibutuhkan, mulai dari data acquisition, data processing, sampai dengan data visualisasi. Ini bisa dilihat masing-masing. Ini pengelompokannya, data integration, kalau di luar pakai Scoop, Pentaho, dan lain-lain, kita
menggunakan Big Spider, Big Action. Nah, ini ada breakdown dari masing-masing tools kita ketika dibandingkan dengan solusi yang ada di luar. Nah, ini saya ambil contoh saja untuk yang Big Action. Big Action ini salah satu modul untuk data integration atau bisa dibilang ETL. ETL, yaitu ada data ingestion, data transformation, data enrichment, kemudian parsing, routing, dan lain-lain. Nah, ini secara high level capabilities-nya, apa yang ada di Big Action, kita bisa lihat bahwa sangat mudah kita mengkonfigurasi, membuat ETL proses secara drag and drop. Bisa dilihat videonya, singkatnya seperti apa. Jadi ini pun, ETL Big Action ini juga sifatnya horizontal scaling. Ketika kita implementasi misalnya untuk Big Action-nya 3 node, kurang nih karena cukup besar, kompleks yang harus di ETL-kan, kita bisa langsung tambah node-nya. Nah, ini contoh daripada bagaimana kita mengkonfigur ETL-nya secara drag and drop, kemudian flow-nya itu juga lebih mudah ketika digeser-gesernya gitu. Jadi data itu nantinya langsung on the fly kita rubah, mau dirubah ke flow A, ke flow B, bisa langsung saat itu juga. Selanjutnya, ini contoh daripada yang tadi, BI Tools-nya, milik Big Box, BigQuery namanya. Kalau misalnya teman-teman sering mendengar yang namanya Tableau, ClickView, nah ini mirip-mirip seperti itu. Jadi kita bisa langsung drag and drop, kita pilih berdasarkan menu-menunya tanpa harus coding. Tetapi juga dimungkinkan ketika itu kita mau eksplorasi yang lebih advance lagi, menggunakan coding SQL juga ada di BigQuery ini. Nah, kemudian kita pilih view-nya, group by-nya apa, menjadi table, dan kemudian ketika kita mau rubah menjadi tampilan line graph, menjadi chart-chart yang lain, pie chart, itu mudah, gitu. tinggal pilih. Ini contohnya dirubah menjadi line, langsung saat itu juga berubah menjadi chart dalam bentuk line. Nah, kalau misalnya dirubah menjadi area, langsung saat itu juga berubah. Ini contoh daripada BigQuery. Mungkin saya ambil 2 contoh karena mengingat ya materinya juga cukup banyak sebetulnya. Nah, ini solusi arsitektur full general yang kita implementasi di perusahaan-perusahaan yang memang akan menggunakan Big Box. Mulai dari data source, eksternal data, kita bisa crawling dari sosial media, dari website, kemudian dari e-commerce, maupun dari internal perusahaan. Kemudian di tengah ini juga ada platform yang namanya Data in Motion, dan di bawahnya adalah Data at Rest. Ini perbedaannya adalah Data in Motion platformnya untuk data-data yang sifatnya real time, dari IoT, RFID, kemudian sensor-sensor dan lain-lain, ini dilewatkan platform Data in Motion. Nah, Data in Motion ini langsung bisa menampilkan dashboard yang sifatnya real time juga gitu, tetapi dengan time frame yang lebih pendek, misalnya hanya 1 jam saja, tapi sifat dashboardnya itu dinamis, langsung bergerak, tidak lagi kita harus refresh gitu. Nah, ini lebih mempercepat ketika kita harus benar-benar mantau, kalau memang ada misalnya potensi ada mau error nih, ini ketahuan, langsung raise alert, kirim notifikasi, itu menggunakan Data in Motion. Yang ujung-ujungnya, data yang melalui Data in Motion itu tetap disimpan di data lake atau data at rest untuk bisa dianalisa menggunakan machine learning, membuat modeling dan lain-lain, membuat prediksi, menggunakan analitik yang lain. Itu sampai dengan divisualkan dalam bentuk dashboard, mobile apps, dan lain-lain. Ini solusi umum arsitektur Big Box secara end-to-end yang biasanya kita gunakan. Nah, 2 ini adalah salah satu Big Box use case yang sudah menjadi produk. Yang namanya adalah, ya? Sudah. 1 menit lagi ya. Oke. Yang namanya Big Market dan Big Social. Big Market untuk e-commerce analytic platform, dan Big Social adalah Big Social Media Analytic Platform. Dan terakhir adalah saya mau play, ini visi daripada Big Box, yaitu satu data Indonesia. Saya play videonya. Membangun kedaulatan data
untuk memberikan dampak data ekonomi yang Jadi signifikan cita-cita bagi kita Indonesia. adalah membuat satu data Indonesia. Kekayaan baru bangsa kita. Ini data lebih berharga dari minyak. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan. 2 tahun lalu, kami telah membangun kapabilitas platform Big Data dan telah berhasil membantu berbagai organisasi melakukan transformasi digital dalam hal data. Success story di berbagai industri membuat kami semakin bertekad untuk mewujudkan kedaulatan infrastruktur, teknologi, dan data. Tapi, kami tidak ingin berhenti di sini. Indonesia memanggil kami untuk menghasilkan dampak yang lebih besar, membangun kedaulatan data untuk Indonesia. Ya. Itu mungkin sedikit presentasi dari saya. Terima kasih atas atensinya dan semoga menambah wawasan ya, menambah wawasan oh sebetulnya big data itu seperti itu gitu. Yang awalnya mungkin kita hanya berangan-angan saja tapi sekarang kebayang nantinya harus masuk ke area yang mana, kemudian secara implementasinya harus bisa kita tahu juga. Gitu Pak Gadang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Luar biasa. Kas. Ini kalau yang bicara alih-alihnya itu kita cuma bisa manggut-manggut aja gitu. Yes, gitu. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan nih. Dari saya sendiri juga sebenarnya banyak pertanyaan, tapi kalau saya sendiri kayaknya kok tidak etis ya. Karena kita bisa ketemu offline gitu. Ya terutama dikaitkan dengan penelitian akademis gitu ya, dengan big box-nya Mas Akas dan itunya use case-nya Pak Faisal. Ya, oke, kita akan lanjut luar biasa ya dengan presentasi dari 2 tokoh kita pagi ini. Saya akan coba bacakan pertanyaan yang ada di chat. Saya akan ke chatting ya. Kita punya sekitar 20 terlalu siang Jumat ini. Saya akan mulai dengan saya cari dulu ya. Ini ada pertanyaan, ini saya bebasin aja, bisa ke Pak Faisal, bisa Mas Akas. Apa perbedaan antara Python dan R? Ya, ada tidak use case khusus yang harus menggunakan Python ataupun R? Nama enggak? Siapa yang mau jawab duluan? Pak Faisal mungkin ya? Ya Pak, sebenarnya ya masing-masing punya kelebihan dan tidak ada perbedaan mau pakai use case A, use case B, pakai Python A, tergantung kembali ke kitanya, kita familiar yang mana, familiar yang mana. Terus yang kedua, memang antara R ya bahasa esensinya ke situ tadi, tapi memang antara Python dan R masing-masing punya kelebihan. Kalau Python kan sintaksnya itu mudahlah dipahami bagi orang yang non IT ya kali ya, non programmer. Tapi R juga, kalau R kelebihannya itu kalau memang visualisasi R itu lebih bagus tuh dengan Python. Jadi itu sebenarnya. Jadi masalah R atau Python enggak menjadi masalah, apapun use case yang kita kembangkan bisa digunakan. Itu Pak Gadang. Mungkin saya lanjut sedikit dengan Sakas ya. Kalau di big box itu di Spark-nya ya, itu komposisi R sama Python kira-kira gimana, Mas Akas? Di-mute Mas Akas. Mohon maaf. Jadi antara R dan Python itu biasanya
teman-teman data engineer atau data scientist itu lebih familiar, lebih banyak yang dipakai oleh Python-nya gitu. Jadi betul. Jadi Python itu biasanya teman-teman juga secara knowledge, secara skill-nya lebih familiar. Dan itu sudah banyak modul-modul yang disupport untuk Python karena relatif lebih mudah juga digunakan gitu ya. Sehingga kalau untuk R ini biasanya statistiknya levelnya lebih tinggi. Dan sehingga kira-kira 60-40 lah antara Python dan R ini. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Tadi saya lupa, tadi pertanyaannya dari Bagas Anggara. Sekarang pertanyaan dari Ahmad Iman Sudrajat. Ya Pak Faisal, saya tertarik dengan Business Intelligence. Bagaimana contoh implementasinya sudah dikerjakan di Telkom Group dan yang masih belum beres. Siapa tahu ada mahasiswa yang berminat untuk penelitian. Nah, gimana nih, Pak Faisal? Oke, ya salah satu item di data scientist ya itu tadi Business Intelligence. Kalau memang mau penelitian di tempat kami ya kami welcome Pak. Kami welcome, silakan aja. Wah, berita bagus itu. Ya Pak, silakan aja berhubungan ke saya sih. Karena memang banyak teman-teman tuh malahan tuh banyak mahasiswa dari TERI tuh Pak, yang terutama yang internship tuh sambil internship mengambil tema-tema kayak yang gini-gini nih. Iya. Ya. Kita wadahi Pak bisa. Iya. Kalau dikaitkan dengan penelitian akademis gitu misalnya Pak? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Bisa. Open Pak ya? Asal bicara dulu ya Pak ya? Ya, open Pak. Iya. Mungkin tadi ada pertanyaan juga itu tentang data governance gimana. Jadi tidak jadi masalah Pak, nggak open Pak. Baik, kita lanjut ke ini pertanyaan berikutnya tadi untuk Mas Akas. Boleh dijelaskan konsep dan implementasi untuk data warehouse dan data lake, terutama untuk kebutuhan BI perusahaan. Ya, kebetulan saya ada slide-nya antara coexistence, ini judulnya coexistence dari data lake dan data warehouse. Jadi kita temukan beberapa calon customer itu sudah terlanjur investasi data warehouse. Kemudian mereka akan implementasi juga big data. Apakah big data ini akan menggantikan investasi data warehouse atau tidak? Jawabannya adalah tidak perlu. Karena data warehouse dan big data itu bisa berjalan berdampingan. Yang membedakan memang mungkin big data itu bisa mengambil data dari satu sumber saja, yaitu data warehouse. Nggak perlu lagi silo-silo ngambil dari seluruh sumber data yang ada di perusahaan. Karena kan secara konsep memang data warehouse tempat penampungan data dari keseluruhan sumber data. Jadi sumber datanya cukup mengambil satu sumber data yaitu di data warehouse. Tetapi memang secara konsepnya data warehouse dengan big data itu beda. Yang tadi yang saya jelaskan sedikit yaitu terkait dengan kalau misalnya kita di data warehouse kita harus data itu kita ETL-kan dulu. Data itu kita rapihkan, kita sesuaikan, kita buat tempat datanya, bikin tabelnya, bikin field-nya. Kalau misalnya harus field-nya itu integer atau numerik gitu ya, itu harus disiapkan dulu, baru data itu bisa dimasukkan. Gitu. Itu konsep mendasar daripada data warehouse. Tetapi kalau kita sudah masuk ke big data, nggak perlu lagi yang seperti itu. ETL itu bisa dilakukan belakangan. Yang penting semua data masuk, struktur, unstructured.
Jadi kalau yang data warehouse itu hanya structure data saja yang masuk, kayak data video, dokumen dan lain-lain, itu nggak akan bisa masuk karena ujung-ujungnya jadinya tipe datanya adalah block. Datanya ya data binary yang disimpan di data warehouse gitu. Tapi dari sisi BI tools-nya itu sama, di atasnya itu sama. BI tools misalnya Tableau, ClickView atau BigQuery itu support dua-duanya. Mau langsung ke data warehouse atau dikoneksikan ke big data, biasanya BI tools itu sudah punya konektor masing-masing. Gitu. Sehingga itu nggak jadi masalah. Mau BI tools yang existing, itu juga bisa dikonekkan ke big data. Itu dari sedikit penjelasan yang antara perbedaan data warehouse dan big data ya. Semoga menambah pemahaman. Semoga clear maksud saya menyampaikan itu bisa diterima ya. Baik, mudah-mudahan dipahami. Kalau enggak nanti bisa lanjut, tapi offline. Ya, Pak. Baik. Bisa, Pak. Berikutnya adalah pertanyaan dari Ferawati Sapara. Izin bertanya, Pak Faisal, apa di PT Telkom sudah menggunakan big data secara menyeluruh untuk pemrosesan seperti finance, customer experience, corporate customer? Gimana Pak Faisal? Saya bilang ya Pak, ya sekarang fungsinya dan secara beranggaran karena gini, untuk staging awal kita sekarang staging awal awareness, bukan lagi awareness sekarang, sudah mengarah ke implementasi. Dan beberapa use case yang kita kita kembangkan itu dukungan ke internal Telkom. Contoh tadi yang SIS tadi, SIS Indihome itu mendukung perusahaan untuk penjualan speedy. Jadi para speedy itu kalau dia melihat potensi pelanggan antara potensi pelanggan dengan Alat Pro, dia hanya cukup membuka SIS. Contoh mungkin bisa lihat ini Pak, saya bisa stokkan. Stokkan aplikasinya. Tunggu. Nah ini ada salah satu aplikasi yang kita sudah implementasi. Ini proses iterasinya sudah hampir 2 tahun. Ini kan karena pengembangan use case itu tidak berhenti. Ini kita udah bisa kembangkan. Jadi semua potensi pelanggan dan Alat Pro yang ada di lingkungan bis kita itu udah terpetakan. Kalau memang Alat Pro di daerah ada permintaan nggak ada Alat Pro, ya otomatis kita harus melihat penyediaan Alat Pro itu. Ini contoh case-nya. Belum lagi untuk ini untuk segmen consumer. Belum lagi kita melihat lagi dari segmen segmen UMKM. Ada juga aplikasinya namanya Bima. Jadi bisnis kayak bisnis intelijen. Hampir sama dengan pengembangan dari SIS juga. Jadi perlahan-lahan penerapan big data itu ke Telkom akan diimplementasikan. Dan kami juga tadi saya bilang kan selain pengembangan use case-nya, orangnya juga. Makanya ada wadahnya tadi, School of Data Scientist, bahwa kita mengimplementasikan suatu use case atau big data tanpa menyediakan orangnya, itu nothing, nggak akan berhasil. Jadi selain uniknya di data scientist yang ada di divisi Next Business, nanti akan kita kembangkan orang-orangnya di divisi regional. Malahan anak perusahaan kayak Telkom, salah satu anak perusahaan kayak Telkom Go, Sigma, Telkomsel atau Sigma, Telkomsel itu punya data scientist sendiri dan punya big data sendiri. Itu. Jadi bukan hanya mengembangkan implementasi, orangnya juga kita lagi persiapkan secara perlahan-lahan. Gitu Pak Gadang.
saya mau extend pertanyaan itu Mas Akas juga. Kalau misalnya kita bicara customer experience misalnya, Mas Akas, kira-kira apa yang kita bisa kerjakan di Big Box ya? Kalau kita bicara customer experience, itu biasanya memang sekarang eranya kita harus fokus ke customer, Pak. Jadi customer itu adalah nomor satu. Bagaimana kita bisa membantu customer dalam mensolusikan problem. Kalau misalnya customernya big box, itu adalah enterprise. Jadi di enterprise mereka kesulitan dalam hal apa? Apakah kesulitan dalam menumbuhkan growth bisnisnya, ataukah kesulitan dalam sebetulnya mereka punya data yang sangat besar, tapi nggak tahu harus diapakan gitu, nggak tahu harus diapakan, sehingga minta insight dari big box sebetulnya. Ini saya harus bagaimana? Nah itu kita bisa bantu dalam hal memberikan insight yang ujung-ujungnya memang teknologi di belakang. Kita asumsikan berangkat dari use case-nya dulu, Pak. Jadi berangkat dari customer problemnya dulu, masalah Ya, di mana. Harus ada pertanyaan spesifik dulu ya. Betul. Baru teknologi itu ngikut di belakang. Itu kalau kita menawarkan teknologi di depan, itu customer manggut-manggut aja, nggak ngerti apa-apa gitu. Dan ujung-ujungnya mereka nggak punya ide harus seperti apa kalau kita maju teknologinya dulu. Jadi harus use case-nya dulu, problemnya dulu diselesaikan. Itu sih, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Faisal maupun Mas Akas yang sudah menjawab pertanyaan. Saya lanjut dengan pertanyaan dari Suparti Asno. Mbak Suparti, monitor. Mbak Suparti. Iya, Pak. Ini namanya Asno, putrinya Pak Sudiro Asno atau gimana? Oh, adiknya, Pak. Oh, adiknya. Serius nih? Iya, Pak. Nah, adiknya Pak Direktur nih. Karena saya jadi tertarik, intrik gitu ya, namanya sama belakangnya gitu. Oh iya, benar. Mohon maaf, Pak. Ya, hati-hati Pak Faisal itu ya, itu saudaranya Pak Sudiro Asno. Iya Pak, sering Kenal sama Pak Faisal, saya kenal, Pak. Waduh, wah ini pertanyaan tuh Pak Faisal juga nih soalnya. Apakah big data yang Pak Faisal paparkan tadi, misalnya yang 9Q, apakah sudah diimplementasikan di Telkom? Dan apakah sudah sesuai harapan? Nah, hati-hati Pak Faisal jawabnya ya. Ya Pak. Ya sebenarnya itu kan churn-nya yang ada kondisi saat ini. Kalau kita melihat Telkom sebenarnya kalau mau dilihat itu paling sebagian besar sudah diimplementasikan. Contoh kayak kita sekarang aja sih kayak di divisi kami itu dimanapun bekerja, yang penting melaporkan kondisinya di mana bekerjanya, otomatis output-nya juga akan dimonitor juga. Jadi sebagian besar dari poin-poin itu sudah dilaksanakan. Esensinya ke situ. Contoh juga yang salah satu yang menarik untuk itu ya ini juga kayak absen. Kita tuh ada namanya aplikasi diarium. Nah aplikasinya itu dimanapun berada bisa absen di mana aja. Tapi kita harus melaporkan posisinya di mana karena kita bisa aplikasi itu bisa nge-track di mana kita posisi sebenarnya. Jadi apa yang ditulis di misalnya WFH ataukah WF Office bisa ketahuan. Jadi contoh-contoh bahwa kita dikasih kebebasan bekerja dimanapun tanpa batas dimanapun, tapi output-nya akan terkontrol juga. Tuh. Baik, terima kasih Pak Faisal. Ya. Ya, waktu jalan terus, saya akan lanjut dengan pertanyaan, mudah-mudahan masih bisa. Ya, cukup waktu. Ya, pertanyaan berikutnya saya arahkan ke Mas Akas dari Muhammad Imron Rifai. Bagaimanakah pengaplikasian data governance di Telkom, terutama terkait dengan customer data?
di masa pandemi ini marak sekali terjadi PII theft dan cyber security attack ke perusahaan-perusahaan berbasis teknologi. Bagaimana strategi pihak Telkom untuk melindungi customer datanya dari threat-threat semacam ini? Oke Pak Gadang, mungkin saya coba dulu jawab dulu. Mungkin nanti ada tambahan dari Mas Akas. Ya. Di Telkom itu ada kebijakan data governance. Jadi kita aja di Telkom, misalnya antara unit ini misalnya antara anak perusahaan dengan kita, dengan misalnya di divisi kami, tidak sembarang langsung dapat datanya. Jadi ada prosedurnya juga. Di internal kita aja sudah diwadahi, namanya ada kebijakan data governance. Kayak data IndiHome. Kami sendiri tuh kalau mau mengambil yang sebagai data scientist, tidak bisa langsung dapatkan data IndiHome. Harus kita sepertujuan ke product owner. Itu aturan-aturannya yang itu. Kita juga mendapatkan datanya Telkomsel, nggak sembarang memintanya datanya Telkomsel, malahan harus naik dulu ke atas, ada dulu proses-proses approval untuk menjaga datanya itu. Jadi di internal sendiri dijaga, apalagi kalau di luar. Nah, kalau dari sisi teknologi, mungkin ini banyak dijawab nanti dimaafkan. Memang kita memang ada unit khusus terkait dengan security yang kaitannya dengan operasional security data-data yang ada di Telkom. Gitu Pak. Baik, Mas Akas mau nambahin? Saya sedikit menambahkan ya. Jadi saya akan share screen. Ini konsepnya cyber security ketika big data diimplementasikan. Jadi big data analytics itu drive cyber security yang lebih dalam. Yang biasanya tanpa big data, kita hanya bisa melihat log, bisa melihat alert, dan event itu ketika ada attack, itu kita tahunya setelah kejadian. Karena kita hanya melihat yang kelihatan saja. Gitu. Tapi dengan adanya big data, kita bisa melihat menyelam lebih dalam lagi, sebetulnya lebih banyak data yang bisa kita olah, data yang bisa kita lihat, data yang bisa kita analisis. Jadi mulai dari pattern sebelum terjadinya attack, biasanya nih ada intruder masuk lewat remote access yang mungkin tidak di-allow, karena dia mungkin lewat ngehack jalur belakang, ada yang bolong passwordnya dan lain-lain, yang kira-kira habitnya ini bukan seperti biasanya nih. Contoh yang paling mudah adalah biasanya kita menggunakan satu username dan password, itu aksesnya dari IP tertentu di negara Indonesia gitu ya. Nah, tahu-tahu ada kelihatan IP di luar Indonesia yang akses menggunakan user dan password yang sama. Sehingga itu kan baru masuk saja kemudian terdetek IP-nya. Nah, ini ada IP di luar IP Indonesia nih. Dia mau ngapain? Nah, kalau misalnya kita tanpa big data, ya itu setelah ngoprek, setelah memporak-porandakan sistem kita, baru ketahuan, oh ini ternyata dihack. Nah, dengan adanya big data, dari awal dia masuk, ini sudah kita bisa antisipasi. Karena di big data itu juga akan bisa membaca data yang lebih dalam lagi. Ada identifikasi fraud-nya, ada pattern-pattern yang kita bisa tentukan yang seolah-olah ini bukan habit seperti biasanya gitu. Nah, ini ada advantage yang bisa kita dapatkan ketika kita mengimplementasikan di big data dari sisi cyber security-nya. Nah, bagaimana di Telkom? Kalau di Telkom ini sebetulnya belum fully security itu diimplementasikan, di-cross-kan dengan big data. Jadi masih ada
tim cyber security, tim security itu masih bisa terhandle dengan sistem yang existing gitu. Jadi untuk ke arah big datanya sebetulnya ada roadmap ke arah sana, tapi mungkin tahun ini belum diimplementasikan. Itu sih. Tapi ini advantage, ini benefit sebetulnya ketika nantinya kita mengimplementasikan big data tidak hanya digunakan oleh user di ya mungkin di marketing, di finance, di operasional, tapi di sisi security-nya itu juga bisa memanfaatkan platform yang sama gitu, tapi use case-nya lebih ke arah security. Itu mungkin penjelasan saya. Silakan Pak Gadang, bisa dilanjutkan. Halo, Pak Gadang. Ya, Pak Gadang mungkin ada gangguan teknis ya. Halo, Pak Gadang. Baik. Oh, halo. Sorry, saya mute rupanya. Jadi harus berhenti ya, Bu Risris? Punten. Mangga, Pak. Nanti saya gantian nih nyetop Bapak. Silakan, Pak. Mangga. Baik, jadi saya tidak bisa melanjutkan pertanyaan lagi karena waktunya sudah berakhir, jam 11. Sesuai yang dijadwalkan oleh Bu Risris. Kita semua ucapkan terima kasih atas sharing dari kedua tokoh kita, Pak Faisal dan Mas Akas, yang luar biasa pagi ini ya. Mudah-mudahan menyemangati rekan-rekan ya. Saya kira rekan-rekan ini yang sudah mengambil maupun yang akan mengambil mata kuliah Big Data. Apabila ada yang masih penasaran, nanti kita akan coba, mungkin kita offline gitu ya. Kita ajukan pertanyaan secara di luar dari event ini. Saya kira masih terbuka kesempatan itu. Ya, karena kita masih keep in touch dengan kedua tokoh tersebut. Ya, karena kita masih, selama ini kita masih bekerja sama sih, jadi kita belum putus. Dan mungkin akan lanjut gitu. Nanti kita akan berikan good news-nya kepada mahasiswa. Enggak, saya kembalikan ke Ibu Risris. Baik. Terima kasih banyak. Saya melihat dari Pak Gadang juga masih gemes gitu ya. Kayaknya banyak banget yang pengen ditanyain. Karena memang dua tokoh ini luar biasa di Big Data. Dan mungkin kita bisa memang akan teruskan untuk kerjasamanya. Mungkin nanti juga di-invite di kelas ya Pak Gadang ya. Semoga bisa berbagi nanti prakteknya juga menggunakan Big Box, terus berbagi juga hasil-hasil dari use case-nya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kepada Bapak dan Ibu dosen sudah bergabung, kemudian di sini juga sudah bergabung Ibu Siska Novia Risanti sebagai Kaprodi MMTLU. Halo Ibu, selamat siang. Ya, selamat siang Bu Risris. Maaf tadi saya dengarkan juga dari awal. Terima kasih Pak Akas, Pak Faisal atas share materinya Pak. Sangat bermanfaat bagi kami. Di sini MM juga sudah mengatur kurikulumnya ya Pak Gadang ya untuk memberikan kontribusi supaya lulusannya bisa membantu dalam permasalahan pendataan di Indonesia. Mudah-mudahan nanti lulusannya semuanya tertarik untuk mengambil sertifikasi dan menjadi berkontribusi lah ya buat perkembangan Big Data di Indonesia. Itu ya Pak Gadang ya. Setuju. Baik, terima kasih Bu Siska yang sudah acara selanjutnya. Sebelum kita closing seperti biasa, kita foto-foto dulu. Pak Tias mau dibantu ada berapa slide? Mungkin di saya di sini ada 4 slide ya. Iya, sama Bu, 4 slide Bu. Alhamdulillah sama. Baik, silakan Bapak dan Ibu on cam, pasang senyum terbaiknya, gayanya boleh bebas. Ya, kita mulai dari baik, kita mulai ke slide yang kedua. Siap-siap, masih ada yang terlihat belum on cam. Ya, silakan. 1, 2, 3.
Oke. Ya, untuk slide yang ketiga, baik, di sini saya lihat, ya sudah on cam semua, siap-siap. 1, 2, 3. Ya, kita ke slide yang terakhir. Slide yang terakhir, masih tetap semangat ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, foto bersama sudah. Terakhir saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Akhir kata, mudah-mudahan apa yang memang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, terutama juga untuk mahasiswa MM, dan tadi seperti harapan Bu Siska, semuanya bisa tertarik terhadap Big Data and Data Analytics dan juga melanjutkan ke sertifikasinya. Baik, saya host di sini, Rizky Susmayani, sebagai Sekprodi MM-Telyu, akan menutup acara ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Bapak.